warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Puspita dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang materi yang akan kami bahas hari ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya dulu. Yang pertama ada Angelia Septiani. Yang kedua ada saya sendiri yaitu Dia Puspita. Yang ketiga ada Rima Marliza dan yang terakhir ada Tiara Sawadila. Di sini kami akan membahas tentang menggambar irisan bidang menggunakan perpotongan bidang diagonal di aplikasi GeoGebra. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan dosen pembimbing kami. Yang pertama ada Pak Jari Araiku MPD, yang kedua ada Bu Kristia MPD, dan yang terakhir ada Ibu Nyimas Aisyah MPD PhD. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Pertama-tama, kita harus tahu bidang diagonal itu apa. Bidang diagonal adalah suatu bidang yang melalui dua rusuk tegak yang tidak berurutan. Lalu, bagaimana cara menggambarkannya? Langkah-langkah menggambar bidang irisan ada 4. Yang pertama, buat bidang diagonal melalui masing-masing titik. Lalu, tentukan perpotongan bidang diagonalnya. Lalu, hubungkan ketiga titik ke titik pada langkah kedua, lalu perpanjang sehingga memotong rusuk-rusuk lainnya. Dan yang terakhir, yaitu lengkapi gambar irisan bidang tersebut. Di sini kami ada contoh soal yang akan kami kerjakan. Perhatikan gambar kubus berikut ini. Pada rusuk HG, AE, dan BF terdapat titik P, Q, dan R. Akan dibuat bidang irisan yang melalui titik P, Q, dan R. Di sebelah ini sudah ada gambarnya. Dan berikutnya, hal ini akan dijelaskan oleh teman saya, Angelia Septiani. Baik teman-teman, setelah kita menyimak langkah-langkah yang akan kita gunakan untuk menentukan irisan bidang dengan perpotongan bidang diagonal, maka kita akan menerapkan ilmu tersebut di web GeoGebra sebagai alat bantu kita untuk menentukan irisan bidang dengan perpotongan bidang diagonal. Maka akan dilihat di sini ada pilihan fitur 3D kalkulator. Kemudian terlihat di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya kita gunakan tools cube untuk membuat kubus sesuai dengan yang diminta pada soal. Seperti kita ingat juga sebelumnya bahwa kubus atau dengan istilah lain hexaeder adalah bidang 6 beraturan, di mana bangun ini dibatasi oleh daerah persegi kongruen. Pada setiap titik sudut terdapat 3 bidang persegi dan 3 rusuk. Persegi tersebut kongruen, yang berarti sama dan sebangun. Sehingga di sini kita bisa tentukan 4 satuan untuk panjang sisi kubus. Di sini ada titik A dimulai dari angka 4, kemudian kita tentukan B di sini di titik 0, maka terlihat nanti akan muncul sebuah kubus ABCDEFGH. Selanjutnya kita lihat di sini dengan tools move. Bisa dilihat di sini. Kemudian kita tahu di sini ada banyak sekali tools yang nantinya akan lebih digunakan lagi dalam menentukan irisan bidang dengan bidang diagonal. Kemudian langkah kedua, kita menentukan titik-titik yang diketahui pada soal, di mana di sini ada titik P. Kemudian nantinya ada juga titik lain, yaitu titik Q di sini. Di sini ada titik Q. Selanjutnya di sini titik R. Yang kita tahu bahwa dengan adanya titik-titik ini berarti titik P, Q, R itu berada pada kubus ABCDEFGH, di mana titik P itu berada pada garis GH, kemudian titik Q itu berada pada garis AE, kemudian titik R itu berada pada garis BF. Selanjutnya akan lebih detail lagi kita membahas langkah-langkah untuk menentukan irisan bidang dengan perpotongan bidang diagonal. Di mana dalam menentukan irisan bidang dengan perpotongan bidang diagonal itu digunakan prinsip utama.
Prinsip utama tersebut adalah kita membuat bidang-bidang diagonal yang melalui titik-titik yang dilalui bidang potong, kemudian menghubungkan titik-titik yang terletak pada satu bidang diagonal. Untuk lebih lengkapnya, lanjut ke pembahasan berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melukiskan irisan bangun ruang dari soal yang telah diberikan menggunakan metode bidang diagonal. Pertama-tama, kita buat bidang diagonal dari setiap titik yang telah diketahui. Pertama, kita akan membuat bidang diagonal BFHD. Setelah membuat bidang BFHD, kita akan buat bidang diagonal ABGH. Dari kedua bidang diagonal ini, kita akan mendapatkan segmen perpotongan dari kedua bidang ini, yaitu segmen HB. Setelah mendapatkan segmen perpotongan ini, lalu kita buat bidang diagonal yang terdapat titik Q-nya, yaitu bidang diagonal ACGE. Lalu kita cari titik perpotongan dari bidang ini terhadap garis perpotongan tadi. Pertama-tama kita supaya kelihatan di mana titik perpotongannya. Dan ini kita dapat titik perpotongannya dari perpotongan ketiga bidang diagonal ini. Lalu titik yang kita dapatkan ini bakal kita buat garis yang akan dilalui oleh dua titik. Titik tersebut ialah titik yang kita ketahui dan titik yang kita dapat dari perpotongan itu. Pertama, dari titik P terhadap titik tersebut, lalu titik Q, lalu titik R. Dari perpanjangan garis terhadap titik yang mereka lalui ini, kita dapatkan titik ini satu, lalu titik ini, dan juga yang terakhir di sini. Dari titik-titik yang kita dapatkan, kita hubungkan menggunakan tools polygon. Maka inilah irisan bidang yang kita dapatkan. Irisan bidangnya ini dia. Besar. Q I R K P L Q. Jadi itulah tadi irisan bidang dengan metode bidang diagonal. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan kesimpulan mengenai hasil diskusi kelompok kami. Pada video sebelumnya atau pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang menentukan bidang irisan dengan menggunakan sumbu afinitas. Di video sebelumnya kita mengerjakan soal
nomor 2 halaman 104, di mana diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H, dan titik P terletak di rusuk HG, dan titik Q terletak di rusuk AE, titik R terletak di rusuk HB. Sebelumnya bukan HB tapi BF. Buatlah bidang irisan yang melalui ketiga titik tersebut. Nah, di video sebelumnya kita mendapatkan bidang irisan, yaitu bidang irisan yang berbentuk segi 5, di mana bidang ini melalui titik P, N, Q, R, dan C. Nah, dapat kita lihat di video ini. Nah, kita lihat dari berbagai segi bentuk bidang irisannya, yaitu membentuk suatu bangun segi 5 yang melalui titik P, N, Q, R, dan C. Nah, selanjutnya kita akan melihat bidang irisan dengan soal yang sama, yaitu soal nomor 2 halaman 104, di mana diberikan kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan titik P di rusuk HG, dan titik Q di rusuk AE, serta titik R di rusuk BF. Maka buatlah bidang irisan yang melalui ketiga titik tersebut. Nah, dari pembahasan sebelumnya, kita mengetahui atau kita dapat sebuah hasil bidang irisan. Namun, hasil bidang irisan tersebut berbeda dengan hasil bidang irisan yang kita cari menggunakan sumbu afinitas. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat video ini. Kita dapat melihatkan bentuk bidang irisan di sini, dia menyerupai bentuk segi 6, sedangkan sebelumnya kita mendapatkan bentuknya segi 5. Kita bisa lihat dari berbagai segi ya, dan hasilnya itu berbeda. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih hasilnya itu bisa berbeda dengan hasil yang kita dapatkan menggunakan sumbu afinitas? Jadi hasil ini berbeda karena titik-titik P, Q, dan R itu tidak terletak pada bidang diagonal yang sama. Jadi untuk mencarinya kita menggunakan 3 bidang diagonal. Nah, kita menggunakan 3 bidang diagonal, dan dari 3 bidang diagonal tersebut kita menemukan titik temunya di bagian tengah-tengah kubus. Nah, dari titik tersebut kita dapat menghubungkan titik P, Q, dan R melalui titik tersebut sehingga memotong titik-titik lain di rusuk-rusuk kubus yang lain. Nah, namun setelah kita dapatkan, ternyata hasil bidang irisan tersebut berbeda dengan hasil dari sumbu afinitas. Berdasarkan diskusi kelompok kami, dan kami juga sudah mencari berbagai referensi, contohnya di salah satu channel YouTube ataupun di salah satu web yang kami baca itu, emang ada untuk menentukan bidang irisan menggunakan bidang diagonal bisa terjadi kasusnya seperti ini. Namun ada catatan juga, untuk kasus ketiga titik yang dilalui oleh bidang irisan tidak terletak pada suatu bidang diagonal, tidak semua soal bisa dikerjakan dengan langkah-langkah ini. Walaupun memenuhi syarat ketiga titik, tidak ada yang terletak pada suatu bidang diagonal. Jika dirasa tidak tepat dengan bidang irisan yang diharapkan, sebaiknya kita gunakan metode sumbu afinitas. Jadi berdasarkan diskusi kelompok kami, karena hasilnya itu berbeda, jadi untuk mengerjakan soal itu lebih disarankan menggunakan sumbu afinitas, karena tidak seluruh soal itu dapat kita gunakan atau dapat kita selesaikan dengan menggunakan bidang diagonal.
Mungkin itu saja penyampaian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.